Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali ya di dalam seri renungan malam kita, yaitu yang nomor 7 terkait dengan kebohongan ya. Sebagai seorang muslim dan juga sebagai manusia ya, kebohongan ini adalah sesuatu yang harus tidak kita lakukan ya. Di sini ada satu kata-kata bijak dari Profesor Nevzat Tarhan. Beliau ini seorang psikiater ya dari Turki. Banyak menulis buku terkait psikologi lah ya, penggunaan prinsip-prinsip ajaran Jalaluddin Rumi, seorang sufi yang terkenal ya dari Turki, untuk keperluan remediasi psikologi seseorang ya. Nah, ini ada kata-kata beliau yang bagi saya menarik ya. Beliau mengatakan di mana ada kebohongan, maka saat itu sejatinya hubungan hati seseorang dengan Allah itu akan terputus ya. Jadi seperti handphone sajalah ya. Jadi begitu kita berbohong, maka hati kita ini kehilangan sinyal dalam hubungannya ke Allah ya. Karena hati kita sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan interest-interest lainnya ya. Jadi intinya pada saat kita berbohong, hati kita itu tidak connect dengan Allah ya. Dan kalau kita pelajari, kebohongan ini di dalam agama apapun, di dalam budaya apapun, tidak recommended ya, tidak disukai lah ya. Jadi secara perennial itu kebohongan adalah sesuatu yang buruk gitu ya. Nah sekarang coba kita lihat dalam konteks ajaran Islam. Kita mulai dengan Al-Quran ya. Jadi dalam surat Al-Hajj ayat ke-30 di akhir ayat itu ya. Itu ada pernyataan, jauhilah berhala-berhala yang najis itu dan jauhi pula perkataan dusta ya, perkataan berbohong. Di sini menariknya Allah itu menyandingkan antara larangan untuk syirik ya, menyembah berhala kan berarti menafikan Allah ya, dan berbohong ya. Jadi sama seperti tadi kata-kata bijak dari profesor dari Turki tersebut, bahwa begitu kita berbohong, sejatinya kita menafikan Allah ya. Jadi hubungannya putus ya. Ini menarik sebenarnya ayat ini ya, menyandingkan penjauhan terhadap syirik, penyembahan berhala, dengan penjauhan dari kebohongan ya. Jadi insya Allah kalau orang yang tauhidnya kuat, seharusnya tidak berbohong ya. Atau walau-walam orang yang suka berbohong mungkin perlu dipertanyakan ketauhidannya ya. Dan bahkan kita tahu kan salah satu ciri orang munafik itu suka berbohong ya. Jadi ini memang dari Al-Quran pun kita sudah dilarang ya. Nah kemudian dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3 ini ada yang menarik ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Jadi berbohong ini bisa juga berupa ketidakcocokan antara perkataan dan perbuatan. Kita mengatakan A, tapi perbuatan kita B. Nah itu sebenarnya juga berbohong ya. Nah ini Allah mengatakan bahwa hal seperti ini dibenci lah ya oleh Allah ya.
Jadi kita juga harus menghindari tidak hanya perkataan dusta, berbohong yang sifatnya verbal, tapi juga kebohongan dalam artian ketidakcocokan antara perkataan dan perbuatan ya. Misalnya kita berkata-kata sebagai pimpinan, misalnya kita melarang korupsi kepada anak buah kita, tapi pada saat yang sama kita berkorupsi juga ya. Nah, itu namanya berbohong ya. Nah, kemudian ini yang perlu menjadi perhatian kita juga. Ini ada hadis riwayat Muslim nomor 6. Ini pas saya pikir di era medsos sekarang ya. Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, cukuplah seseorang itu dianggap berbohong apabila dia menceritakan semua yang dia dengarkan. Jadi apa yang kita dapat, kita belum cek, kita sudah share gitu ya. Nah, ini bisa dikategorikan berbohong ya. Karena kita belum tahu benar tidaknya, sudah kita share atau ceritakan ke orang lain. Atau kita mendengar sesuatu, langsung kita sampaikan ke orang lain ya. Jadi seperti ember ya, tidak bisa menjaga rahasia. Nah, itu juga sudah cukup dianggap berbohong ya, orang yang seperti itu menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu ingin mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita tahu, kita dengar itu harus kita sampaikan ya ke orang lain ya. Meskipun mungkin benar ya, tetapi dampaknya yang kita tidak tahu ya. Apalagi kalau kita tidak atau belum tahu benar tidaknya ya, itu bahaya sekali ya. Jadi di era medsos sekarang ini kita harus saring dulu sebelum sharing ya. Bahkan kan ada 3 tahapannya ya. Pertama-tama kita harus bertanya dulu, benar apa tidak ini, sebelum kita menyampaikan atau kita share ke orang lain. Katakanlah benar ya. Meskipun sudah kita tahu ini benar beritanya atau infonya, kita harus nunggu dulu, kita harus sabar ya. Kita tanya lagi, apakah kalau di-share ini membawa kebaikan atau malah bikin ada yang tersinggung atau mungkin membuat perdebatan dan seterusnya ya. Jadi kita harus tanya dulu baik apa tidak ya. Kemudian berikutnya ya kita harus meskipun benar mungkin baik ya, tapi kita harus tanya ada manfaatnya apa tidak ya. Kalau ternyata yang kita sampaikan, kita share tidak membawa manfaat apa-apa ya, hanya sekedar ya mungkin untuk rame-rame dan segala macam, itu disarankan gak usah di-share ya. Jadi kalau kita mau share itu sesuatu yang benar, baik, dan bermanfaat untuk orang lain ya. Ada gunanya lah ya. Nah itu beberapa kiat lah ya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam konteks kebohongan atau berbohong ini ya. Nah, kemudian larangan berbohong juga ini dalam hadis-hadis yang lain. Di dalam hadis riwayat Ahmad, Kanjeng Nabi mengatakan, jauhilah berdusta karena kedustaan dapat menunjukkan kepada perbuatan dosa dan perbuatan dosa dapat memasukkan ke dalam neraka ya. Seseorang yang senantiasa berdusta, hingga ditulis di sisi Allah sebagai pendusta ya. Jadi kadang-kadang nih hati-hati ya kalau kita nggak apa-apa lah bohongnya kecil gitu ya, jangan ya, karena dosa-dosa kecil pun di hadis lain kan kalau
dikatakan kalau kecil-kecil sering diakumulasi jadi besar juga ya. Dan kebiasaan berdusta ini menjadi edik ya. Orang yang suka berbohong, berdusta, dia akan ingin lagi ya berdusta, berbohong dan segala macam ya. Meskipun mungkin dengan berbohong itu dia mendapatkan sesuatu ya, mendapatkan hal yang menurut dia baik, tapi di mata Allah ya tidak baik ya. Jadi ajaran Islam itu kita diminta selalu jujur ya. Karena jujur itu akan menggiring seseorang kepada kebaikan dan kebaikan kemudian menuju ke surga ya. Meskipun kadang-kadang dengan kejujuran kita bisa kehilangan dalam tanda petik sesuatu hal yang nampaknya berharga dalam konteks duniawi ya. Tapi percayalah dalam konteks batiniah, kejujuran itu selalu membawa seseorang itu kepada kebaikan. Dan kebohongan itu akan selalu menuntun seseorang kepada sesuatu yang nantinya in the long run itu sesuatu yang malah kita sesali nantinya ya. Nah, kemudian yang paling bahaya juga kalau kita berdusta terhadap Rasulullah SAW ya. Dulu di zaman Khalifah Umayyah ya, banyak kasus di mana orang memfabrikasi ya, membuat hadis-hadis yang sebenarnya tidak diucapkan oleh Rasulullah ya. Tapi dalam rangka untuk mendapatkan dunia itu ada beberapa orang yang sengaja ya membuat atau berbohong lah ya atas nama Rasulullah SAW. Jadi seolah-olah dia mengatakan Rasulullah Kanjeng Nabi dulu pernah bersabda gini. Padahal Kanjeng Nabinya tidak ya. Nah itu berbohong ya. Dan itu bisa kita lakukan kadang-kadang juga orang ya manusia mengatasnamakan orang untuk mendapatkan sesuatu gitu ya. Misalnya mungkin dia kenal Pak Presiden atau Pak Menteri, kemudian dia mengatakan, oh enggak, saya sudah ketemu Menteri, ketemu Presiden bahwa ini begini. Sebenarnya dia tidak ya. Dan orang yang disampaikan begitu kan juga sulit ngecek ya. Karena kan ngecek ke presiden, ke menteri itu kan agak susah kan. Karena jalurnya beda. Nah, kalau orang berbohong atas nama Rasul, itu siap-siap. Tinggal milih tempat duduknya di neraka ya, menurut hadis Al-Bukhari 104. Dan dalam konteks dunia juga hati-hati ya. Jangan kita menggunakan orang-orang yang lebih superior, kita berbohong. Misalnya kita mengatakan, Pak Rektor atau Pak Menteri atau Pak Presiden sudah setuju ini, kamu tinggal ikut saja. Padahal itu bohong ya. Tujuannya mungkin agar proyeknya di approve atau apalah ya. Sehingga dia mendapatkan keuntungan duniawi ya. Jadi berbohong atau berdusta ini spektrumnya ini berbahaya sekali ya. Dia semacam menjanjikan dunia bagi kita, tapi sebenarnya menarik kita ke arah neraka dalam tanda petik dalam konteks agama ya. Menarik kita ke arah-arah yang tidak betul lah ya, yang tidak benar. Nah, manfaat meninggalkan berbohong sudah pasti kalau Allah misalnya melarang berbohong dengan hukuman yang keras ya, Kanjeng Nabi juga, kalau kita meninggalkannya insya Allah kita tadi Rasul mengatakan kalau kita jujur terus ya meninggalkan berbohong pasti kita akan digiring atau ditarik ke arah kebaikan dan kemudian ininya ke surga lah ya. Nah ini ada hadis juga penegasan kembali. Jadi siapa yang meninggalkan berbohong ya dia akan
Di sini dibangunkan untuknya rumah di sekitar surga ya. Lumayan lah ya, udah di sekitar surga ya. Nah, kemudian ini menarik juga, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, kan selama ini kita lihat di era medsos banyak sekali perdebatan di Twitter ya, di Facebook, di Instagram, macam-macam lah, terutama di Twitter ya, yang malah merusak persaudaraan ya. Di WhatsApp group juga kan ya, kita lihat banyak WhatsApp group alumni dan segala macam pecah ya, karena perdebatan yang kadang-kadang didasarkan oleh informasi-informasi yang tidak betul ya. Jadi sebenarnya perdebatan itu adalah keterlibatan di dalam sistem kebohongan yang kadang-kadang ya tidak betul, dan sehingga ya tidak berkah ya. Nah, barang siapa yang meninggalkan perdebatan, jadi meninggalkan sistem yang ada kebohongannya, maka akan dibangunkan untuknya rumah di tengah surga. Nah, ini yang terbaik, barang siapa yang memperbagus akhlaknya akan dibangunkan rumah di bagian yang paling atas ya. Akhlak ini sesuatu yang sebenarnya tujuan yang sangat mulia di dalam beragama ya. Kan Kanjeng Rasul juga mengatakan beliau diutus, salah satu tugas utamanya adalah memperbaiki akhlak ya. Dan salah satu akhlak yang baik ya tidak berbohong ya, jujur ya, dan meninggalkan perdebatan. Nah, kemudian yang terakhir, apakah kita sama sekali tidak boleh berbohong ya? Nah, ini ada petunjuk ya, juga ini dari Rasulullah SAW, dari hadis riwayat Abu Daud. Ada 3 situasi, 3 tempat di mana kita boleh berbohong ya. Misalnya yang pertama ini untuk mendamaikan manusia. Jadi katakanlah kalau A dan B sedang berseteru ya. Nah, kita bisa mengatakan kepada A, kita berbohong, misalnya kita mengatakan sebenarnya B itu senang dengan kamu, dia ingin berdamai, bahkan dia mengatakan hal-hal yang baik kepada saya tentang kamu. Nah, kemudian dia juga ke A, dia mengatakan hal yang sama. Oh, sebenarnya B itu ingin berdamai dengan kamu, bahkan B sebenarnya senang dengan kamu, dia merasa menyesal berseteru dengan kamu ya. Sebenarnya A dan B tidak mengatakan itu. Nah, dalam hal ini itu diperkenankan ya, perkataan-perkataan yang bukan berbohong ya, tapi tidak sesuai kenyataan, tapi untuk keperluan perdamaian. Kemudian yang boleh juga berbohong itu di dalam peperangan ya. Jadi dalam peperangan itu diperkenankan ya berbohong kan, karena peperangan itu kan tipu daya ya. Jadi misalnya pasukan itu sebenarnya mau ke utara, tapi di berbohongnya itu ke selatan dulu atau ke timur biar musuh bingung ya. Atau berbohong dalam artian misalnya menutupi kekuatan dan segala macam ya. Itu boleh. Jadi dalam peperangan itu berbohong diizinkan ya. Nah, kemudian yang dibolehkan juga itu berbohong antara suami istri tapi untuk kebaikan ya. Misalnya istri kita masak, kita dikasih makanan, ditanya gitu ya, Mas makanannya enak apa enggak? Sebenarnya tidak enak. Tapi karena kita ingin menjaga perasaan, kita berbohong ya. Oh enak, enak sekali dan seterusnya ya. Nah itu diperkenankan ya. Tapi ya 3 kondisi ini saja ya. Kalau yang lain-lainnya aturan dari Quran dan dari hadis Rasulullah SAW, kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin tidak berbohong ya. Atau kalau dalam situasi yang sangat sulit pun
ada beberapa ulama yang bukan berbohong, tapi mereka menjawab dengan kata-kata yang ambigu ya, bisa diinterpretasikan tidak ya, jadi bukan berbohong ya. Misalnya seperti waktu Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, begitu ditanya siapa yang menghancurkan patung ini, Nabi Ibrahim sudah menggantungkan kapak di patung yang besar kan. Nabi Ibrahim tidak mau berbohong, karena kalau dia jujur misalnya, oh saya kan bisa langsung diinikan ya. Tapi beliau mengatakan lah, yaitu coba lihat kapaknya, ditanya aja ke dia gitu ya. Nah, ini cara halus ya. Jadi secara umum kita tidak boleh berbohong, hanya boleh berbohong berdasarkan syariah itu pada 3 situasi ini ya. Jadi itu saja mungkin renungan malam kita kali ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya yang saya sampaikan ini sangat sedikit ya, sangat singkat. Karena topik berbohong ini tentunya banyak sekali aspeknya. Tapi mudah-mudahan narasi singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.